Perkenalkan, nama saya Avelina Apridani. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara melakukan import data Excel ke Accurate. Jadi, di sini saya sudah memiliki beberapa data. Yang pertama, ada soal, lalu ada data tabel 1, tabel 2, tabel 3, tabel 4, dan tabel 5. Ini merupakan data-data Excel yang nanti akan saya lengkapi sesuai soal. Ya, saya akan buka soal. Nah, di sini ada soal yang berkaitan dengan pencatatan keuangan dari perusahaan PT Sintosa. Nah, saya akan melakukan import data berupa informasi perusahaan dan lain-lain nanti. Import datanya dari data Excel, kemudian ke software Accurate yang merupakan software yang digunakan untuk pencatatan keuangan. Selanjutnya, saya akan mulai mengisi informasi perusahaan di software Accurate. Namun, sebelum masuk ke Accurate, kita akan melengkapi data pada tabel Excel. Jadi, ada beberapa tabel yang belum dilengkapi sesuai soal. Nah, tabel yang akan saya lengkapi yaitu ada tabel pelanggan, tabel pemasok, tabel daftar barang, dan juga tabel aset-aset tetap. Untuk selanjutnya, saya buka yang pertama itu ada tabel daftar pelanggan. Saya buka. Nah, sekarang saya akan lengkapi tabel daftar pelanggan berdasarkan soal. Di mana di sini ada petunjuk 2, yaitu lengkapi data Excel pelanggan yang sudah diberikan dan import ke dalam database perusahaan. Pertama, seluruh pelanggan memiliki syarat pembayaran net 90. Di Excel saya tambahkan syarat pembayaran net 90. Saya tambahkan termin net 90. Setelah menambahkan syarat pembayaran net 90, kemudian soal kedua yaitu transaksi penjualan kepada seluruh pelanggan dikenakan PPN 10%. Berarti saya tambahkan pajak PPN setelah itu selesai, tidak ada soal berikutnya. Karena itu kita simpan perubahan untuk save. Selanjutnya soal berikutnya yaitu 3 pemasok. Untuk pemasok saya buka tabel daftar pemasok. Nah, sekarang sudah ada tabel daftar pemasok. Maka kita lihat soal. Selanjutnya kita lihat soal untuk tabel daftar pemasok. Pertama, seluruh pemasok memberlakukan syarat pembayaran net 90. Selanjutnya saya tambahkan di sini net 90. Termin net 90. Kemudian setelah menambahkan syarat pembayaran net 90, soal berikutnya, transaksi pembelian dari seluruh pemasok dikenakan PPN 10%. Saya tambahkan pajak PPN, tarik, selesai.
Untuk soal daftar pemasok selesai, kita simpan. Soal berikutnya yaitu untuk tabel daftar barang. Saya buka tabel daftar barang. Nah, di tabel daftar barang, ada soal pertama, seluruh persediaan bertipe persediaan. Di sini sudah ada akun persediaan, sudah semua persediaan bertipe persediaan, sudah, kita tidak perlu tambahkan. Selanjutnya, soal kedua, seluruh persediaan dikenakan PPN baik dalam penjualan maupun pembelian. Maka saya tambahkan untuk penjualan PPN lalu pajak pembelian PPN selesai. Maka untuk soal untuk tabel daftar barang sudah selesai. Selanjutnya kita akan lengkapi tabel aset tetap. Saya simpan. Cost. Sekarang saya buka tabel daftar aset tetap. Saya lengkapi berdasarkan soal. Di sini soalnya, seluruh aset disusutkan dengan metode garis lurus kecuali tanah. Tidak disusutkan. Saya tambahkan metode peliputan. Saya tambahkan tanah tidak disusutkan. Selain tanah, garis lurus. Setelah itu, masuk ke soal kedua. Seluruh aset tetap merupakan aset tetap pajak. Nah, untuk soal kedua, akan saya tambahkan di software Akurat nanti. Jadi, tidak ditambahkan di tabel Excel. Untuk soal ketiga, seluruh aset memiliki akun sumber dana yang sama, yaitu opening balance equity. Saya tambahkan akun sumber dana. Opening balance equity. Ini balance equity. Nah, selesai. Untuk soal melengkapi tabel daftar aset tetap sudah selesai. Sudah selesai. Saya simpan. Close. Sekarang saya akan membuka software Akurat. Di sini saya pilih buat data perusahaan baru. Lalu saya pilih tempat penyimpanannya, lokasi penyimpanan. Ini saya pilih di lokasi penyimpanan D. Saya beri nama
let's upgrade. Saya klik create, lalu klik OK. Untuk passwordnya saya copy supervisor, klik OK. Di sini untuk bahasa yang akan saya gunakan, saya pilih Indonesia, klik lanjut. Tipe persiapan, saya pilih persiapan mahir, klik lanjut. Sekarang saya akan tambahkan informasi mata uang. Di soal mata uangnya IDR dan USD, saya tambahkan IDR tab nilai tukar 1 negara Indonesia, untuk simbolnya rupiah, enter. Kedua USD nilai tukar 13.200 dan negara Singapura, simbolnya US dollar. Setelah mengisi mata uang, klik lanjut. Selanjutnya saya isi informasi perusahaan. Nama perusahaan PT Sentosa, selanjutnya alamat Jalan Sunter Agung Utara, untuk tanggal mulai 30 April 2016, tahun fiskal 2016, default periode dari bulan 5 2016. Setelah itu klik lanjut. Sekarang saya akan mengisi informasi pajak perusahaan, nomor seri faktur pajak, selesai soal 010, NPWP, dan seterusnya. Untuk nomor pengukuhan sama dengan NPWP. Tanggal pengukuhan yaitu tanggal 1 bulan 3 2011. Kode cabang 000, jenis usaha perdagangan, KLU SPT atau klasifikasi lapangan usaha 51900. Setelah itu klik lanjut. Di sini saya akan import daftar akun. Sebelum import, saya hapus terlebih dulu nama akun yang sudah tersedia di akun ini. Saya hapus. Di sini saya hapus semua nama akun kecuali opening balance equity dan retained earning.
Untuk ekuitas saldo awal, saya pilih opening balance equity. Setelah itu saya klik import data. Selanjutnya untuk mengimport saya klik icon file, lalu pilih tipe file, saya pilih Excel, lalu cari file. Di sini saya import tabel 1 daftar akun, klik open. Selanjutnya saya klik ambil data. Setelah itu saya hapus nama akun. Setelah selesai, saya akan sesuaikan kolom daftar sumber dan definisi kolom. Nomor akun, saya isi nomor akun. Nama akun, ada uang, IDR, SD, oke. Tipe akun, kas atau bank, account receivable, akun piutang, inventory, persediaan, order current asset, aktiva lancar lainnya, fixed asset, aktiva tetap, accumulated depreciation, akumulasi penyusutan, account payable, akun hutang. Selanjutnya, order current liabilities, akun hutang lancar lainnya, long time, dan jangka panjang, equity, ekuitas, revenue, pendapatan, shocks, harga pokok, expense, beban, order expense, beban lain-lain, dan order income, pendapatan lain-lain. Kita kembali. Sudah, klik OK. Selanjutnya saldo awal, kita masukkan saldo awal, akun induk, kita masukkan induk. Kita cek kembali. Setelah selesai, cek tanggal, lalu sesuaikan dengan format. Karena tidak ada tanggal, saya langsung klik import data. Berhasil, 67 data terimport dan tidak ada data yang gagal. Klik OK. Setelah itu, klik lanjut. Di sini kita masukkan akun default mata uang. Yang pertama IDR, akun hutang IDR, piutang IDR, pembayaran di muka, penjualan, uang muka penjualan IDR, lalu uang muka pembelian IDR, diskon penjualan, utangan penjualan, laba atau rugi, selisih kurs, sama selisih kurs. Setelah itu kita ganti USD, akun muka penjualan USD, akun pembelian USD. Setelah itu klik lanjut.
Kita tambahkan syarat pembayaran sesuai soal. Sini syarat pembayaran, cash on delivery, dan jatuh tempo dalam waktu 90 hari atau net 90. Setelah itu, pajak PPN 10%, masukkan kode pajak T, nama PPN, keterangan PPN 10, nilai 10%, pajak penjualan, cari PPN keluaran, pengeluaran, pajak pembelian, saya cari PPN, masukkan, pilih PPN masukkan. Setelah itu, klik lanjut. Sini tambahkan tipe pelanggan. Sini tipe pelanggannya lokal dan non lokal. Kita tambahkan di akurat lokal, enter non lokal. Selanjutnya, metode pengiriman menggunakan mobil box dan kurir. Saya tambahkan mobil box dan kurir. Setelah itu, klik lanjut. Di sini saya import tabel daftar pelanggan. Saya klik icon file, tipe data Excel. Saya import tabel 2 daftar pelanggan. Dan saya klik ambil data. Di sini sudah saya hapus. Setelah itu, jangan lupa centang kolom di samping. Dan selanjutnya sesuaikan. Di pelanggan, setelah itu klik import data. Berhasil. Setelah itu klik OK. Kita klik lanjut. Lalu di sini import daftar pemasok. Saya pilih tipe Excel. Lalu import tabel 3 daftar pemasok. Klik open. Lalu pilih ambil data. Selanjutnya hapus nama pemasok. Setelah itu jangan lupa dicentang. Sini saya ke kolom nomor pemasok, nama pemasok, mata uang, DR, USD, saldo hutang, saldo awal,
nomor faktur, saldo awal, tanggal faktur, saldo per tanggal, termin, syarat, net 90, pajak pertama, PPN, oke, selesai, kita cek kembali. Setelah itu sesuaikan format tanggal, saya ganti yang day. Setelah menyesuaikan, klik import data, berhasil, 0 data gagal, kita klik OK. Selesai untuk import daftar pemasok, klik lanjut. Sini kita sesuaikan dengan soal. Untuk gudang, ini pada soal perusahaan mempunyai 2 gudang, itu pusat dan toko. Saya tambahkan pusat, enter, toko. Selanjutnya kategori barang. Pada soal kategori barang ada 2, yaitu laptop dan aksesoris. Saya tambahkan laptop, aksesoris. Setelah itu klik lanjut. Masukkan akun default barang, persediaan laptop, penjualan laptop, retro penjualan laptop, diskon barang penjualan, potongan penjualan, akun barang pengiriman, barang terkirim, harga pokok penjualan, app laptop, retro pembelian, akun barang belum ditagih, yang barang belum tertagih. Untuk retro pembelian, persediaan laptop, selesai, klik lanjut. Untuk metode biaya saya pilih first invest atau FIFO sesuai dengan soal. Metode penerima persediaan yaitu FIFO. Klik lanjut. Di sini saya import daftar barang. Klik icon file, tipe file Excel. Saya import daftar barang tabel 4. Saya ambil data. Klik lanjut. Sini kita sesuaikan dengan soal. Untuk aset tetap, sini nama tipe fiskal, keterangannya tanah, bangunan permanen, dan peralatan. Tambahkan. Tanah, metode penyusutan tidak terdepresiasi,
tahun 0, klik OK. Selanjutnya tambahkan bangunan permanen. Metode penyusutan garis lurus, estimasi 20 tahun, klik OK. Selanjutnya tambahkan peralatan. Metode penyusutan garis lurus, estimasi 4 tahun, klik OK. Setelah itu lanjut. Sini kita tambahkan TPS tetap. Ini tambahkan tanah. TPS tetap pajak dana. Setelah itu klik OK. Tambahkan fixed asset umum. TPS tetap bangunan permanen. Destinasi 20 tahun, klik OK. Tambahkan peralatan. TPS tetap peralatan. Metode garis lurus. Destinasi 4 tahun, klik OK. Setelah selesai, klik lanjut. Sekarang saya akan import tabel kelima. Setelah itu klik import data. Berhasil, 4 data import, 0 data. Sudah selesai. Untuk proses import data sudah selesai. Kita klik lanjut untuk menyimpan. Lanjut. Ke sini proses import data dari Excel ke dalam Accurate berhasil. Dan sekarang kita siap menggunakan Accurate untuk pencatatan keuangan di PT Sentosa. Setelah itu klik selesai.